Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agung Bimantara dengan NPM 2341110880 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan diskriminasi. Pengenalan tentang pendapatan dan diskriminasi ialah pendapatan dan diskriminasi adalah dua isu penting dalam dunia ekonomi. Walaupun berada keduanya sering berhubungan erat, pendapatan yang tidak merata dapat diakibatkan oleh diskriminasi di tempat kerja, dan ini berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan ialah yang pertama kualifikasi dan pendidikan, yang kedua itu adalah faktor gender, yang ketiga ialah faktor ekonomi. Kualifikasi dan pendidikan ialah kualifikasi seseorang dapat sangat mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima. Individu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Sedangkan faktor gender ialah menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita masih menjadi masalah di berbagai bidang pekerjaan. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti situasi pekerjaan dan kondisi ekonomi suatu negara turut berpengaruh pada besarnya pendapatan yang diterima oleh individu. Diskriminasi dalam dunia kerja. Yang pertama ialah diskriminasi berdasarkan usia. Dalam dunia kerja, diskriminasi berdasarkan usia masih sering terjadi. Hal ini tampak dari minimnya kesempatan yang diberikan kepada pekerja senior. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan etnis. Berdasarkan latar belakang etnis atau ras, terdapat kasus-kasus diskriminasi di tempat kerja yang merugikan sejumlah individu. Yang ketiga, diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Diskriminasi juga bisa terjadi akibat perbedaan kepercayaan atau agama. Individu bisa mengalami ketidakadilan dalam hal promosi jabatan atau perlakuan di tempat kerja. Dampak sosial dan ekonomi dari diskriminasi pendapatan. Persoalan yang pertama ialah persoalan mental dan emosional. Diskriminasi membawa dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional individu yang merasakannya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Yang kedua, kesenjangan sosial yang meningkat. Diskriminasi pendapatan dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok tertentu yang dapat berdampak pada stabilitas sosial suatu masyarakat. Menurunnya kesejahteraan ekonomi. Keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang akibat diskriminasi pendapatan dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi bagi individu yang terkena dampak. Setelah itu ialah strategi untuk mengurangi diskriminasi pendapatan. Adapun yang pertama ialah pendidikan kesadaran. Yang kedua, kebijakan anti diskriminasi. Yang ketiga ialah perlindungan hukum yang kuat. Yang pertama, pendidikan kesadaran. Program-program pendidikan kesadaran dikembangkan untuk membangun pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan di tempat kerja. Yang kedua, kebijakan anti diskriminasi. Implementasi kebijakan-kebijakan yang melarang segala bentuk diskriminasi di tempat kerja menjadi langkah awal dalam menangani isu ini. Yang ketiga, perlindungan hukum yang kuat. Perlindungan hukum yang kuat terhadap individu yang menjadi korban diskriminasi pendapatan diperlukan untuk menjamin keadilan di lingkungan kerja. Dan untuk studi kasus tentang diskriminasi pendapatan di Indonesia, yang pertama ialah statistik pendapatan, yang kedua kasus-kasus diskriminasi, yang ketiga peran lingkungan kerja. Yang pertama, statistik pendapatan. Statistik pendapatan di Indonesia menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antara berbagai kelompok pendapatan di masyarakat. Kasus-kasus diskriminasi jumlah kasus yang kedua, kasus-kasus diskriminasi. Sejumlah kasus diskriminasi pendapatan di Indonesia menyangkut isu-isu gender, etnis, dan usia yang mempengaruhi proporsi pendapatan yang diterima oleh individu. Peran lingkungan kerja. Lingkungan kerja mendukung kesetaraan dan keadilan merupakan faktor-faktor penting dalam mengurangi diskriminasi pendapatan di Indonesia. Dan untuk peran pemerintah dalam mengatasi diskriminasi pendapatan, yang pertama ialah kebijakan legislatif. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama, kebijakan legislatif ialah pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hukum yang mencegah segala bentuk diskriminasi di tempat kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah bisa mendorong program pendidikan dan pelatihan yang mempromosikan inklusi dan kesejahteraan di tempat kerja. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Membuat aturan yang jelas dan memastikan penegakan hukum yang konsisten dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja yang mendapat perlakuan tidak adil. Dan untuk kesimpulan dan rekomendasinya ialah
Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat dan peran aktif organisasi non pemerintah. Setelah itu ialah kolaborasi antar pemerintah dan swasta. Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari diskriminasi pendapatan perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi semua. Yang kedua, peran aktif organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam meneliti dan memperjuangkan hak-hak pekerja yang terkena dampak dari diskriminasi pendapatan. Yang ketiga, kolaborasi antar pemerintah dan swasta. Kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan kebijakan inklusi akan membawa dampak positif dalam mengurangi diskriminasi pendapatan di tempat kerja. Itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.